Di awal film kita diperkenalkan seorang anggota dewan sekaligus mafia kejam bernama Mahavir yang saat itu sedang berkumpul dengan beberapa anak buahnya termasuk seorang polisi yang telah gagal menguasai suatu daerah yang diinginkannya. Alasan dari kegagalan mereka adalah karena daerah itu dijaga oleh seorang pria yang sangat kuat bernama Baijan dan keberadaannya membuat mereka sulit untuk merebut daerah tersebut. Tetapi apapun alasannya, Mahavir tetap tak terima dengan kegagalan mereka dan langsung membantai tanpa ampun. Setelah itu ia memerintahkan tangan kanannya yang bernama Tiagi untuk menjalankan tugas tersebut. Kedatangan Tiagi langsung disambut para warga, termasuk 3 orang pria yang merupakan adik dari Baijan bernama Love, Ishq, dan Moh. Mereka lalu bersiul bersama semua warga sebagai isyarat untuk memanggil kedatangan Baijan. Kemunculan Baijan langsung membuat Tiagi dan anak buahnya kena mental. Lalu Baijan memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia dan ketiga saudaranya memilih untuk tidak menikah karena tak ingin hubungan mereka terputus. Kemudian ia bertanya pada anak buah Tiagi tentang orang-orang yang berarti dalam hidup mereka, di mana terdapat istri, anak, serta orang tua yang menunggu mereka pulang. Lalu untuk apa kalian mengorbankan nyawa di tempat ini? Karena hal itu pasti akan sia-sia. Mendengar itu Tiagi dan anak buahnya memilih untuk mundur dan ternyata Mahavir melihat mereka dari kejauhan. Baijan lalu berkata pada Tiagi bahwa kesetiaan itu memang bagus, tetapi setialah pada orang yang juga setia. Setelah itu Tiagi langsung memberi salam dan pergi dari sana. Keesokan harinya, ketiga adik Baijan menemui paman mereka karena ternyata mereka telah memiliki pacar dan berniat untuk menikah. Namun karena tak berani berbicara langsung pada Baijan yang telah bersumpah untuk tidak menikah, mereka pun meminta paman untuk menjelaskan hal ini pada kakak mereka. Paman lalu menceritakan suatu rahasia di mana ternyata mereka sebenarnya bukanlah saudara kandung satu sama lain. Saat kecil Baijan bekerja di panti asuhan, namun suatu hari panti asuhan tersebut terbakar dan saat itulah Baijan menyelamatkan mereka bertiga dan bersumpah untuk merawat dan membesarkan mereka serta menyekolahkan ketiga adiknya meskipun harus membanting tulang sejak usianya yang masih sangat muda. Setelah mengetahui hal itu, mereka bertiga langsung berlari menemui Baijan dan memeluknya dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian mereka memperkenalkan pacar mereka pada paman untuk mengungkapkan keinginan mereka. Hingga akhirnya paman memiliki ide untuk mempertemukan Baijan dengan cintanya di masa lalu yang berada di Mumbai bernama Bagia. Kedatangan mereka langsung disambut baik oleh Bagia yang ternyata telah memiliki suami dan seorang putra yang akan bertunangan. Tiba-tiba Baijan muncul dan kembali menimbulkan kenangan indah mereka di masa lalu. Namun ia harus menerima kenyataan setelah memilih untuk tidak menikah demi bisa membesarkan ketiga adiknya. Ye hai mera beta, Abhi. Hi. And smile please. Kemudian mereka berdoa dan meminta petunjuk hingga akhirnya mereka menemukan seorang gadis yang cocok untuk Baijan yang juga bernama Bagia. Bagia merupakan seorang peneliti barang antik dari India Selatan yang akan tinggal di kota itu untuk sementara waktu. Melihat kesempatan itu, mereka langsung menawarkan rumah mereka untuk disewakan dengan tujuan untuk mendekatkan Bagia dengan Baijan. Baijan dan Bagia pun bertemu untuk pertama kalinya, namun sikap Baijan sangat dingin, bahkan ia tak berkata sepatah kata pun, tetapi sikapnya itu malah membuat Bagia semakin penasaran terhadapnya.
Keesokan paginya, Bagia menunjukkan foto keluarganya pada ketiga adik Baijan, di mana terdapat seorang kakak yang sangat menyayanginya, yaitu Anaya. Bagi Bagia, Anaya adalah seorang kakak yang sangat santun dan tidak menyukai kekerasan. Kemudian mereka menceritakan tentang Baijan yang merupakan orang yang sangat lembut, pendiam, dan juga tidak menyukai kekerasan. Padahal saat itu Baijan sedang membantai beberapa orang yang berniat menyerang di rumahnya. Hari-hari pun mereka lalui, di mana Baijan dan Bagia sering bertemu. Bahkan mereka semakin dekat dan saling tertarik satu sama lain. Suatu malam Bagia makan bersama di rumah Baijan. Namun ternyata masakan Baijan sama sekali tidak enak. Ketiga adik Baijan pun berkata bahwa mereka telah memakan rasa itu selama bertahun-tahun. Mendengar itu Bagia langsung menghidangkan masakannya yang sangat lezat, sehingga Baijan merasa telah menemukan cintanya kembali. Kemudian ia menyanyikan sebuah lagu untuk Bagia. I guess I'm falling in love with you. जब से तुम मिल गई जान लोगे क्या? Keesokan harinya saat sedang jalan berdua, terdapat sebuah mobil yang sepertinya sengaja melaju dengan kencang menuju mereka, hingga Baijan langsung melakukan aksi penyelamatannya. Setelah kejadian itu, ketiga pacar adik Baijan meminta bantuan Bagia untuk membujuk Baijan agar mengizinkan mereka untuk menikah, karena mereka tahu kalau saat ini hanya Bagialah satu-satunya orang yang bisa membuat hati Baijan luluh. Hingga akhirnya Baijan mau bertemu dengan ketiga gadis tersebut dan menyetujui hubungan mereka, di mana semua itu karena kehadiran Bagia, dan kini mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Suatu hari Bagia mengenalkan Baijan dengan keluarganya, yang membuat mereka merasa sangat bahagia karena kini Bagia telah menemukan pria pilihannya. Kemudian Anaya mengundang mereka datang untuk merayakan festival bersama keluarganya. Mereka pun pergi menuju selatan dengan kereta, namun tiba-tiba mereka diserang hingga terjadi pertarungan antara satu melawan banyak. Bagia lalu menelpon ketiga adik Baijan untuk memberitahukan hal ini, dan mereka pun langsung menuju stasiun untuk memberikan bantuan. Kejadian ini membuat Bagia terkejut dan sangat marah karena merasa telah tertipu setelah melihat kebrutalan Baijan. Namun ia terlanjur jatuh cinta padanya dan hanya bingung untuk menjelaskan tentang semua ini kepada Anaya yang anti kekerasan. Tiba-tiba sebuah kapak mengarah ke Bagia. Untungnya Baijan mampu melindunginya dan malah menemukan Tiagi yang juga berada di sana. Tiagi pun menjelaskan bahwa dia bukanlah dalang di balik penyerangan ini, dan dia hanya kebetulan berada di tempat yang salah. Tiagi juga memberi informasi mengejutkan,
di mana penyerangan ini bukanlah ditujukan kepada Baijan, melainkan untuk membunuh Bagya, dan pelakunya adalah Mahavir atas perintah dari seorang mafia sekaligus psikopat sadis dari India Selatan bernama Nageshwar. नागेश्वर कोड़ाती Ternyata Nageshwar dan Anaya adalah musuh bebuyutan, di mana Nageshwar bersumpah akan menghabisi Anaya beserta semua keluarganya. Setelah mengetahui kenyataan ini, Bagya yang khawatir atas keselamatan Baijan dan ketiga adiknya meminta mereka untuk menjauhinya. Namun Baijan berkata, jika Anaya adalah orang yang anti kekerasan, maka dalam situasi ini mereka membutuhkan orang yang paling kejam, yaitu dirinya. Setibanya di kampung halaman Bagya, mereka pun disambut dan diperlakukan dengan sangat baik. Baijan juga merubah penampilannya agar terlihat lebih rapi. Oh my God. अनया, मेरे भाई. She's dearest to me. इसका ख्याल रखना. Di hari pertama mereka di sana, nenek Bagya yang telah koma selama 8 tahun tiba-tiba tersadar dan memberi restu pada mereka. Namun saat makan bersama, secara mengejutkan nenek Bagya meninggal dunia. पेदम गारू छन पेरू. Kemudian Tyagi menelpon Baijan untuk memperingatkannya bahwa Nageshwar akan mengirim pasukannya untuk menyerang rumah Anaya beberapa hari lagi. भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ Mendengar itu, Baijan langsung mendatangi Nageshwar di markasnya dengan tujuan untuk mendamaikan permusuhannya dengan Anaya. Nageshwar lalu bercerita bahwa dulu ayahnya memiliki bisnis kopi yang maju, namun ia memanfaatkannya untuk menjual narkoba. Dan suatu hari polisi menangkap truk yang membawa narkobanya, sehingga Nageshwar membunuh polisi itu. Setelah itu keluarga polisi yang terbunuh meminta bantuan pada Anaya yang saat itu sangat dihormati. Nageshwar sempat memohon dan meminta maaf, namun Anaya tetap menangkap ayahnya yang mengakibatkan ia terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Sejak saat itulah Nageshwar bersumpah akan membunuh Anaya dan seluruh keluarganya. Namun Nageshwar memberikan pilihan untuk berdamai jika saja Anaya mau datang dan bersujud di kakinya. Tetapi permintaan itu tentu ditolak oleh Baijan karena sama saja dengan merendahkan kehormatan Anaya. Karena itu Baijan mengancam jika Nageshwar berani menyerang, maka mereka harus berhadapan dengan manusia paling kejam di muka bumi. Interesting character. Malam harinya Tyagi kembali menelpon untuk memberitahu bahwa pasukan Nageshwar telah berada di luar. Tyagi juga mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang bisa menghentikan Nageshwar, yaitu seorang legenda kejam bernama Rowdy Anna. Namun ia telah lama menghilang dan tak ada satu orang pun yang tahu keberadaannya. Baijan pun langsung bersiap untuk membantai mereka semua secara diam-diam agar tidak diketahui oleh Anaya dan keluarganya. Tetapi akhirnya Anaya melihat pertarungan itu yang membuatnya sangat marah. Bahkan ia berkata, meskipun nantinya Baijan menikahi Bagya, namun sampai kapanpun ia tak akan pernah menerima Baijan. Never ever accept you. Never. Bagya lalu menjelaskan bahwa Baijan hanya berusaha melindungi mereka dari Nageshwar yang memiliki dendam terhadap Anaya dan keluarganya. Baijan juga berkata tentang permintaan Nageshwar agar Anaya mau bersujud di kakinya. Namun tanpa diduga, Anaya setuju melakukan itu dan membiarkan dirinya direndahkan demi menjaga keselamatan keluarganya. Bahkan Baijan sampai menangis melihat pemandangan tersebut. Di sisi lain, Ibu Anaya tengah berdoa dan berharap agar Nageshwar mau berubah. Namun bila hal itu tidak terjadi, maka ia meminta agar Anaya yang harus berubah. Sementara Anaya dan Baijan kini semakin akrab seperti dua orang sahabat. Namun ternyata setelah yang dilakukan oleh Anaya, Nageshwar merasa belum puas dan tetap akan menghabisi keluarga Anaya. I have to be lucky just once. Mereka pun langsung melakukan penyerangan di kediaman Anaya
dan terus menembak secara membabi buta yang mengakibatkan semua keluarga Anaya meninggal dunia. Ternyata keberhasilan itu hanya hayalan Nageshwar semata, di mana Anaya dan keluarganya saat ini sedang berada di Delhi untuk mempersiapkan pernikahan Baijan dengan Bhagia. इकडे एवर ले रही आंटी अरे कहाँ तुम कितना काम करोगे आपके घर पे फायरिंग हुई है, उसे ऐसा लगा कि आप Nageshwar lalu meminta bantuan pada Mahavir karena Anaya kini berada di wilayah kekuasaannya. Mahavir lalu menyuruh Nageshwar untuk datang, di mana mereka akan menyerang tepat saat Baijan akan melangsungkan pernikahannya. Malam harinya sebelum melangsungkan pernikahan, Baijan mulai menceritakan pada ketiga adiknya bahwa sebenarnya mereka bukanlah saudara kandung. Namun mereka sudah mengetahui hal itu dari paman mereka dan tetap akan saling menyayangi lebih dari saudara kandung. Bhagia yang melihat itu langsung memeluk Baijan karena kagum dengan ketulusan dari kekasihnya itu. Hari pernikahan pun tiba dan acara digelar dengan sangat meriah. Baijan juga kembali merubah penampilannya, bahkan terlihat jauh lebih muda dan tampan. Namun tiba-tiba terjadi ledakan, di mana itu merupakan serangan dari Nageshwar. Tyagi yang dianggap sebagai pengkhianat langsung ditembak mati di hadapan Baijan. इस कमीने को छोड़ना मत। Melihat itu, Baijan pun langsung membantai semua pasukan Nageshwar tanpa ampun. Sayangnya paman harus tertembak dalam insiden ini, sementara Anaya dihajar habis-habisan demi melindungi Bhagia. Namun ia tetap tidak berdaya, hingga saat Bhagia akan dieksekusi, ketiga adik Baijan langsung memberitahukan hal itu pada Baijan. Namun Baijan berkata bahwa melindungi Bhagia adalah tugas Anaya, di mana ia telah mengetahui bahwa Anaya adalah seorang legenda yang telah lama menghilang, yaitu Rowdy Anna. Saat Anaya terpojok, Baijan kembali muncul dan menjadi penyelamat. Hingga akhirnya Nageshwar sadar akan kesalahannya setelah melihat kedua adiknya mati sia-sia. Ia lalu memutuskan untuk membunuh Mahavir karena merasa telah diperalat untuk menghabisi Baijan. Namun malah ia yang ditusuk oleh Mahavir dan pertarungan pun kembali terjadi. Di sini Baijan yang sudah kelelahan harus rela dihajar habis-habisan sampai hampir mati. Saat itulah ketiga adiknya kembali bersiul dengan diikuti semua warga, dan hal itu memberi semangat dan kekuatan kepada Baijan untuk bangkit dan berbalik menghajar Mahavir sampai mati. Bring it on. Setelah itu Baijan kembali memakai jasnya dan bersiap untuk melanjutkan pernikahan. Film pun tamat.